Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak apa-apa lah kita malam ini sampai jam 1 suhada. Besok mungkin setahun lagi baru ente dapat lagi ini arba'in. Dan mudahan sehat. Mudahan sehat. Bilang amin. Bilang amin. Dan diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan lewatnya kita arba'in bertambah lagi gawi kita, kecintaan kita, semangat kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya tadi mendengar Habib Syarif yang mana apa yang telah disampaikan kamil, sudah cukup. Sudah cukup. Akan tetapi saya mengingatkan kepada saya dan mungkin ada orang yang punya daun telinganya harus diingatkan kembali. Wabil khusus saya ini sendiri. Tadi itu menceritakan tentang kisah Perang Badar. Yang mana kisahnya Perang Badar tadi itu banyak hal-hal yang baru kita dengar mungkin di telinga kita. Tapi ada satu peperangan yang mana selalu ada di setiap hari kita. Dakwah ini disampaikan dengan darah. Keadaan kita ini kalau kita kenal nama Allah, bila kita kenal nama Nabi Muhammad, sampainya iman ini dilewati dengan darah, kematian. Berapa harta triliunan dari zaman dulu untuk menyampaikan risalah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawm minal yawm, hari ini orang yang mau mendengar daripada dakwahnya Nabi Muhammad sedikit. Apalagi yang mau mentaati Allah sedikit. Pertanyaannya sama kita, mau dengar dakwah, ceramah, ilmu yang seperti apa lagi agar hati ini taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Kakanda Syekhana Habibana Habib Syarif ini Allah panjangkan umurnya. Sampai hari ini terus mengajak kita ini loh. Membawa kita ini loh. Untuk apa dibawa? Untuk apa dikasih tahu? Untuk beliau? Tidak. Berkali-kali beliau sampaikan tadi. Bukan buat saya. Tapi yang diajak ini tidak tahu diri. Betul apa enggak? Nggak ngaku lagi. Buat kita orang masuk tapi tidak yakin dengan surga. Tidak percaya. Kalau orang yakin sama surga, pasti berlari. Pasti punya keinginan. Tapi tidak percaya dengan surga. Kalau bagi-bagi fulus, percaya. Siapa yang bagi fulus? Oh bos. Bos batu bara. Oh. Datang itu. Oh, betul tuh kalau dia bagi fulus. Siapa yang bagi fulus? Sahral. Oh enggak percaya aku. Siapa yang bagi fulus? Sahral. Enggak percaya aku. Iya kan? Nah, ini dia. Keimanan orang tertarik kepada Allah ini mulai mati. Yang matinya itu hatinya mendekati daripada kekufuran.
tanpa terasa kecintaannya begitu cinta pada dunia sampai mendekati kekafiran, kafir. Bener. Ini kita 40 malam. Wih, enggak kuat aku 40 malam. Wih, enggak kuat aku. Kau 40 malam tuh disuruh duduk aja. Disuruh duduk, ada kue dimakan, ada makanan dimakan, ada minum diminum. Bukan disuruh kerja 40. Wah, kita ini kerja di kantor udah berapa tahun? Pergi jam 8, pulang sore. Pergi jam 8, pulang sore. Tidak ada rasa hati itu mengatakan jenuh, bosan. Tidak. Kenapa? Karena kecintaannya pada dunianya. Tapi kita tidak mencintai Allah. Enggak. Ini yang kita gali. Kenapa ya aku nih teka betul? Sadarkah hati kita bahwa kita nih teka? Tahu kok teka, Beb? Tahu kok teka? Bebal. Berkali-kali dikasih tahu. Kenapa kita nih teka? Dikasih tahu. Kasih tahu kamu. Kadang berhadapan sama orang-orang teka nih. Rasamu menampak. Oh betul. Cuma kita orang ini bersabar aja. Si Alpi ditelepon enggak mengangkat. Si Alpi bukan kau si Alpi kah? Nah, ditelepon enggak mengangkat. Dikasih tahu berkali-kali. Oh teka. Tapi si Alpi, budak ada si Alpi di sini. Si Alpi yang ada di sini ini orang soleh. Orang baik. Nah, ini dia. Jadi ingatkan hati kita. Bertahun-tahun kita berketemu. Lalu apakah ada ziyadah daripada iman kita? Apakah ada ziyadah daripada solat-solat kita? Apakah kita membiarkan solat subuh itu terlewat seperti itu saja? Duhur terlewat seperti itu saja. Tidak adakah rasa bekas di hati kita merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini introspeksi. Aku enggak sholat subuh sudah 2 hari. Ada enggak merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tidak ada merasa bersalah, maka dinyatakan kau belum beriman kepada Allah. Tapi kalau umpamanya enggak hadir kerjaan, Beb minta maaf Beb, 2 hari aku sudah enggak masuk kantor. Takut, fihal khauf. Tapi tidak hadir menghadap kepada Allah, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhil iman, apakah ini iman? Ini tidak beriman. Ini tidak punya iman. Apalagi kalau kita bilang, oi siapa yang hadir majelis dapat surga Firdaus. Kalau tokoh Haji Firdaus tahu aku, Allah yarham. Nggak punya iman pada Firdaus, nggak punya. Karena kalau orang punya namanya keimanan pada surga, ada iming-imingannya. Kan itu kan iming-imingan. Nah, kau sholat sini dapatnya ini. Kau sholat duha dapatnya ini. Sholat ini kau belia dapatnya ini. Nggak tertarik hatinya. Tapi kalau seandainya bos batubara itu bilang, kau datang ke rumahku pagi jam 7, 100.000. Hadir ribuan orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah ini dia. Maka orang ini lebih beriman dengan fulus daripada beriman kepada Allah. Maka itu sadarkan hati kita. Kenapa terlalu teka?
Janganlah teka ini. Hilangkan teka ini. Kenapa kita ini lebih suka dengan namanya dunia? Bukannya Habib enggak suka dunia, suka juga. Tapi itu bukan utama. Akhirat yang utama. Ketaatan yang utama. Apa yang diceritakan Syekhana tadi tentang Ashabul Badar, tentang kisah perang Badar, itu menceritakan bagaimana orang yang kokoh memperjuangkan dakwah ini sampailah hari ini. Tapi hari ini orang dibawa majelis, dibawa taklim susah betul. Sudah dikasih makan bagus-bagus, tetap juga tidak datang. Hah? Betul enggak, Beb? Teka. Jadi ceramah malam ini ceritanya hilangkanlah teka di dalam hati. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan mudahan maulid kita Arba'in ini terus berkembang. Kenapa? Banyak orang-orang teka. Kenapa dia tidak berkembang? Oh Bib, karena dulu kan rame. Dulu kita bermaulid rame ini. Enggak tahulah. Banyak orang masuk angin. Kenapa masuk angin? Karena masuk teka. Karena tekanya itu iblis. Nah, ini dia. Kenapa kita tidak sadar-sadar berapa sudah ceramah, berapa sudah maulid, berapa sudah hadis, macam-macam sudah kita tahu. Tapi tidak juga merubah diri kita. Ternyata hati ini yang tidak tertarik kepada Allah. Tidak tertarik kepada surganya Allah. Tidak tertarik dengan pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudahan nanti Habib saya sampaikan tahun depan insya Allah kita bisa punya bendera dalam bendera Arba'in. Dan nanti insya Allah tahun depan itu sebulan sebelum Arba'in kita nanti duduk rapat sama-sama agar membahas jadwalnya agar rapi. Karena kemarin itu ketika majelis Arba'in itu sudah berjalan, ada beberapa teman tadi mendatangi saya. Bagaimana kita? Saya bilang, nah, udahlah terlambat kamu datang. Jadwalnya kita susah untuk merubah. Tapi insya Allah tahun depan kita rundingkan sebulan. Jadi bahasanya sebulan sebelum Arba'in kita rundingkan. Bagaimana bagusnya, bagaimana Arba'in semakin meriah lagi, semakin ramai lagi, semakin banyak orang mendapatkan manfaat daripada maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Dan saya sampaikan langsung Habib,